Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara seksual, yaitu melibatkan induk jantan dan juga induk betina. Prosesnya terdiri dari penyerbukan dan pembuahan. Setelah itu akan menghasilkan buah atau biji tumbuhan, kemudian akan menghasilkan tumbuhan baru. Ciri perkembangbiakan generatif adalah munculnya bunga. Untuk itu, kita akan mempelajari bagian-bagian bunga ya. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari, kepala putik, tangkai putik, mahkota, tangkai sari, dan bakal biji. Nah, setelah kita mempelajari bagian-bagian bunga, kita selanjutnya akan mempelajari fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga yang merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga ialah penghubung antara bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkotanya mekar. Kelopak bunga biasanya warna dan bentuknya menyerupai daun. Yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga yang merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Selain untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan, fungsi mahkota yang lain ialah melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. Selanjutnya adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di antara tengah-tengah mahkota. Benang sari tersusun dari tangkai sari dan kepala sari. Bagian bunga berikutnya yaitu putik bunga. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Putik terdiri dari tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Ujung putik disebut sebagai kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Putik merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Fungsi kepala putik adalah sebagai tempat melekatnya serbuk sari yang jatuh di bunga. Sementara tangkai putik berfungsi untuk menghubungkan kepala putik dengan bakal buah. Perkembangbiakan generatif atau seksual diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Proses penyerbukan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Di setiap serbuk sari tersebut terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid yang akan bersatu dengan sel telur. Setelah itu, sel kelamin jantan akan bersatu dengan sel telur di dalam ruang bakal biji. Proses ini disebut dengan pembuahan. Akhir dari proses penyerbukan ini akan menghasilkan biji yang menjadi calon tumbuhan baru. Terdapat 3 jenis penyerbukan. Yang pertama berdasarkan jenis biji tumbuhan. Yang kedua berdasarkan asal serbuk sari. Dan yang ketiga berdasarkan penyebab sampainya serbuk sari di kepala putik. Berdasarkan jenis biji tumbuhan terdapat 2 jenis penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan biji terbuka
dan penyerbukan pada tumbuhan biji tertutup. Proses penyerbukan pada tumbuhan biji terbuka dilakukan dengan menempelkan serbuk sari ke mikrofil. Mikrofil merupakan lubang kecil di permukaan bakal biji, tempat masuknya serbuk sari yang kemudian akan menuruni tabung masuk ke dalam bakal biji dan terjadi pembuahan tunggal. Biasanya proses penyerbukan ini dibantu oleh angin. Contoh tumbuhan biji terbuka yaitu pinus, melinjo, damar, dan pakis haji. Selanjutnya, proses penyerbukan pada tumbuhan biji tertutup. Proses penyerbukan dilakukan dengan menempelkan serbuk sari ke kepala putik. Tumbuhan biji tertutup sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Ciri khas dari tumbuhan berbiji tertutup adalah letak biji yang berada di dalam daging buah. Contoh tumbuhan berbiji tertutup antara lain jagung, padi, mangga, pepaya, durian, ubi kayu, nangka, kacang tanah, tomat, jeruk, tebu, kopi, pisang, dan masih banyak lagi. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan silang. Yang ketiga, penyerbukan tetangga. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri atau autogami, proses penyerbukannya terjadi pada satu bunga yang sama, baik serbuk sari dari benang sari dan putiknya, sama-sama dari satu bunga yang sama. Penyerbukan silang atau alogami, proses penyerbukannya berasal dari bunga yang berbeda, tumbuhan yang berbeda tetapi satu jenis. Penyerbukan tetangga, geotonogami, proses penyerbukannya berasal dari proses yang berbeda, namun masih satu individu atau satu tumbuhan. Yang terakhir, penyerbukan bastar merupakan proses menempelnya serbuk sari dari satu bunga ke bunga yang lain dari tumbuhan yang berbeda. Penyerbukan berdasarkan faktor penyebab sampainya serbuk sari di kepala putik dibedakan menjadi 4 macam, melalui bantuan angin, bantuan air, bantuan hewan, dan bantuan manusia. Penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami, proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Jadi, angin membawa terbang serbuk sari dari bunga yang satu sampai akhirnya menempel ke bunga yang lain. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang tidak memiliki bunga, seperti padi, jagung, dan rumput-rumputan. Penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami, proses penyerbukannya dibantu oleh air, misalnya pada enceng gondok dan juga tanaman teratai. Penyerbukan dengan bantuan hewan atau zodiogami. Biasanya hal ini terjadi pada bunga dengan ukuran besar dan memiliki mahkota bunga yang mencolok sehingga dihinggapi hewan. Selain itu juga memiliki kelenjar madu dan serbuk sarinya bersifat lengket. Proses penyerbukan ini biasanya terjadi pada tumbuhan jambu, mangga, jeruk, dan pepaya. Zodiogami terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, entomogami. Proses penyerbukan dibantu oleh serangga seperti lalat, kumbang, dan lebah. Yang kedua, malakogami. Proses penyerbukannya dibantu oleh siput atau bekicot. Dan yang ketiga, chiropterogami. Proses penyerbukannya dibantu oleh kelelawar. Dan yang terakhir, penyerbukan dengan bantuan manusia. Proses penyerbukannya dibantu oleh manusia seperti pada pohon vanili dan anggrek. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang akan kita bahas pertama kali adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa adanya bantuan dari manusia.
Perkembangbiakan vegetatif alami dibedakan menjadi berbagai macam, yaitu tunas, akar tinggal, spora, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan geragi. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, dan daun. Contohnya terjadi pada pohon pisang dan cocor bebek. Umbi lapis dengan daun yang berlapis dan membentuk umbi. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan bunga tulip. Umbi batang tumbuh dengan memasukkan batang tanaman ke dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya di kentang, bengkuang, talas, dan umbi jalar. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan yang memanfaatkan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, sekaligus digunakan untuk menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, lobak, dan wortel. Berikutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rimpang adalah batang yang tumbuh secara mendatar di dalam tanah. Akar tinggal terdiri dari ruas-ruas dan setiap bagian buku ruas dapat menjadi tumbuhannya tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Selanjutnya adalah geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Menyerupai akar tinggal, geragi juga terdiri atas ruas-ruas. Ruas-ruas tersebut akan menjadi tempat tumbuhnya tunas dan akar baru. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi, arbei, dan semanggi. Selanjutnya adalah spora. Spora yaitu organ reproduksi yang bertujuan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembulu tidak berbiji. Spora biasanya memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindung. Contohnya lumut, jamur, dan tanaman paku. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman tanpa melalui proses perkawinan, tetapi tetap membutuhkan campur tangan manusia. Adapun 5 contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah tek batang, cangkok, okulasi, merunduk, mengenten, atau menyambung. Yang pertama yang akan kita bahas adalah setek batang. Setek batang adalah perkembangbiakan dengan cara memotong batang tanaman yang sudah dewasa. Lalu hasil potongan tersebut ditanam kembali sampai menghasilkan tanaman baru. Contohnya adalah sukun, singkong, kelengkeng, cabai, tomat, kangkung, dan anggur. Selain stek batang, terdapat juga stek daun. Stek daun dilakukan dengan cara memotong daun yang sudah dewasa, kemudian daun tersebut ditanam dan akan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya adalah kaktus, lidah buaya, cocor bebek, dan begonia. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah okulasi. Okulasi adalah menggabungkan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang sebuah tanaman ke batang tanaman lainnya. Okulasi membantu meningkatkan kualitas tanaman karena menghasilkan sifat tanaman yang terbaik dan memperoleh benih yang berkualitas. Okulasi bisa dilakukan pada tanaman mangga, kelengkeng, alpukat, jeruk nipis, dan kamboja. Perkembangbiakan vegetatif berikutnya adalah cangkok. Perkembangbiakan dilakukan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar di bagian tersebut. Biasanya dapat dilakukan pada pohon mangga, jeruk, dan jambu. Selanjutnya adalah merunduk. Perkembangbiakannya dilakukan dengan memasukkan batang tanaman ke dalam tanah hingga muncul tanaman baru. Contohnya adalah tebu, apel, anggur, dan melati. Berikutnya adalah mengenten atau menyambung. Perkembangbiakannya dilakukan dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis.
Contohnya pada jeruk, jambu, dan durian. Terima kasih untuk sahabat trivia yang sudah belajar hari ini.